Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami di sini dari kelompok 6 ingin mengidentifikasi lahan basah Universitas Lambung Mangkurat. Jadi selamat menyaksikan. Lahan basah di sekitar Universitas Lambung Mangkurat memiliki ciri khas berupa tanah yang jenuh dengan air, genangan musiman, dan vegetasi khas seperti rumput rawa, tanaman purun, serta pepohonan rawa. Di beberapa titik terlihat juga adanya kolam-kolam alami yang menjadi tempat hidup ikan lokal seperti ikan papuyu, ikan haruan, dan ikan sepat. Universitas Lambung Mangkurat juga mengelola kawasan mangrove seluas sekitar 611 sampai dengan 629 hektar yang berada di Kabupaten Kota Baru sebagai lahan basah pendidikan dan penelitian. Kawasan tersebut bukan sekedar lahan penelitian. ULM menjadikannya sebagai laboratorium alam lahan basah, di mana mahasiswa dan dosen bisa melakukan riset mangrove, karbon, ekosistem pesisir, dan lain-lain. Dari observasi kami, lahan basah di area Universitas Lambung Mangkurat menunjukkan dua kondisi berbeda. Ada bagian yang masih alami, namun ada juga area yang mulai tertekan oleh aktivitas manusia. Misalnya, adanya sampah plastik, penumpukan tumbuhan air, serta perubahan bentuk lahan. Kondisi ini menandakan perlunya pengelolaan yang lebih terarah. Universitas Lambung Mangkurat sendiri aktif mengelola kawasan mangrove seluas sekitar 611 sampai 629 hektar di Kota Baru sebagai lahan basah pendidikan dan penelitian. Kawasan ini berfungsi sebagai laboratorium alam untuk riset mangrove, karbon, dan ekosistem pesisir. Di kampus Universitas Lambung Mangkurat juga terdapat UPA LLB sebagai unit khusus yang menangani konservasi dan studi lahan basah. Penelitian Universitas Lambung Mangkurat juga mencatat adanya tumbuhan bawah khas rawa gambut serta menunjukkan bahwa ketika tanah rawa mengering di musim kemarau, peningkatan panas permukaan dapat memperbesar risiko kebakaran gambut. Adapun beberapa fungsi lahan basah di ULM yaitu pertama fungsi ekologi atau hidrologis. Lahan basah terutama mangrove yang dikelola ULM berperan penting dalam menahan erosi pesisir dan menyimpan air laut atau pasang surut. Mangrove ini bertindak sebagai buffer alami pantai dan menjaga kestabilan ekosistem pesisir. Lahan basah juga bertindak sebagai penyimpan air raksasa yang menahan air saat musim hujan untuk mencegah banjir dan melepas air perlahan saat kemarau agar tanah tetap lembab. Selain itu, lahan basah dapat menyaring polutan dan meningkatkan kualitas air. Kedua, fungsi biologis. Lahan basah merupakan habitat bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan yang hanya bisa hidup di ekosistem ini, memberikan fungsi biologis yang sangat penting. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada fungsi penelitian dan akademik. Dengan adanya unit riset lahan basah di ULM, lahan mangrove dimanfaatkan oleh Fakultas Kehutanan, Perikanan, dan Ilmu Lingkungan untuk penelitian karbon, keanekaragaman hayati, dan restorasi ekosistem. Lahan ini juga menjadi laboratorium alam bagi mahasiswa untuk belajar langsung tentang keanekaragaman hayati, pemetaan ekosistem, dan konservasi. Keempat, ada fungsi sosial ekonomi. ULM melibatkan masyarakat lokal dalam program penghijauan mangrove di Kota Baru, misalnya dengan membeli bibit mangrove dari masyarakat setempat untuk penanaman di lahan yang rusak. Dan yang terakhir, yang kelima, ada fungsi pendidikan, di mana mahasiswa dilibatkan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, riset lapangan, dan kerjasama dengan komunitas pesisir, sehingga lahan basah menjadi tempat pembelajaran langsung dan pelatihan praktis. Selanjutnya kita ke bagian manfaat lahan basah. Yang pertama itu ada manfaat secara langsung. Manfaat langsung lahan basah bagi masyarakat antara lain sebagai sumber ikan air tawar seperti papuyu, haruan, dan sepat. Lahan basah juga menyediakan tanaman purun yang dimanfaatkan untuk membuat tikar, tas, dan kerajinan khas Banjar. Selain itu, lahan basah dapat menjadi tempat rekreasi alam misalnya memancing dan wisata edukasi. Manfaat lahan basah di Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama itu ada manfaat ekologis. Mangrove Universitas Lambung Mangkurat menyimpan stok karbon tinggi sehingga berperan besar dalam mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Universitas Lambung Mangkurat menginvestasikan dana sebesar lebih dari 18 miliar rupiah untuk riset lahan basah dan menghasilkan ratusan penelitian. Kemudian ada manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung lahan basah mencakup penyimpanan karbon, pengendalian banjir, menjaga kualitas udara, dan menstabilkan iklim mikro.
Bagi Universitas Lambung Mangkurat sendiri, lahan basah juga bermanfaat sebagai lokasi penelitian, tempat praktik lapangan, dan sumber data untuk jurnal ilmiah dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat pemberdayaan masyarakat. Dalam program rehabilitasi mangrove, ULM membeli bibit dari masyarakat lokal dan melibatkan warga dalam penanaman, memberi dampak ekonomi langsung. Lalu ada manfaat budaya. Penelitian ULM menunjukkan bahwa banyak kuliner tradisional Banjar berasal dari bahan-bahan lahan basah sehingga budaya tetap lestari. Yang terakhir ada manfaat ketahanan pangan. Ahli Universitas Lambung Mangkurat membantu pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian dan perikanan dan mendukung program swasembada jagung di Kalsel. Adanya permasalahan dalam melindungi lahan basah. Lahan basah menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam keberlanjutan ekosistemnya. Beberapa masalah utama meliputi pencemaran sampah, pembuangan limbah rumah tangga, serta alih fungsi lahan untuk tambak, perumahan, atau infrastruktur. Di beberapa wilayah, lahan basah bahkan mengalami pengeringan akibat sistem drainase yang tidak sesuai, sehingga mengganggu keseimbangan alami kawasan tersebut. Selain itu, kebakaran lahan gambut, khususnya saat musim kemarau, menjadi ancaman besar karena meningkatnya suhu tanah yang memicu kerentanan terhadap api. Kerusakan pada vegetasi alami, terutama mangrove, juga menjadi isu penting, sebagaimana terjadi di kawasan lahan basah yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat. Luasnya area mangrove yang mencapai lebih dari 600 hektar membuat pengawasan dan pemeliharaan menjadi tantangan. Beberapa titik mengalami degradasi sehingga memerlukan upaya rehabilitasi dan penghijauan kembali secara rutin bersama masyarakat. Selanjutnya, permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem lahan basah. Padahal, keberhasilan konservasi memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Universitas Lambung Mangkurat misalnya, telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman. Namun, pengelolaan bersama masih membutuhkan kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan warga. Upaya pelestarian juga kerap terkendala oleh keterbatasan pendanaan dan kapasitas riset, mengingat pemantauan ekosistem yang luas membutuhkan dukungan anggaran besar. Selain masalah ekologis dan sosial, terdapat pula konflik pemanfaatan lahan. Lahan basah sering memiliki banyak kepentingan seperti ekowisata, penelitian, budidaya tambak, dan kepentingan ekonomi lokal lainnya. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sangat penting agar fungsi ekologis lahan basah tetap terjaga. Hal ini juga diakui dalam berbagai diskusi pemangku kepentingan di ULM yang menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai sektor. Secara keseluruhan, perlindungan lahan basah menuntut kolaborasi kuat antara pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan pihak swasta, serta pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Regulasi nasional perlindungan lahan basah diatur melalui beberapa regulasi resmi pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Contohnya pada pasal 13 ayat 1, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 69 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Aturan ini sangat relevan karena pembakaran lahan gambut yang merupakan bagian dari lahan basah dilarang keras. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan PP 71 2014 mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang mengatur larangan membuat saluran drainase yang menyebabkan gambut mengering, kewajiban pemulihan jika ekosistem gambut rusak, penetapan fungsi lindung, dan budidaya lahan gambut. Selain undang-undang dan PP, ada juga yang ketiga yaitu Permen LHK nomor P.14-MN/LHK/Setjen/Kum nomor 1 tahun 2017 tentang cara inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut, yaitu mengatur cara penetapan peta kesatuan hidrologis gambut, penentuan fungsi lindung atau budidaya,
tata cara perubahan fungsi jika diperlukan. Yang keempat, regulasi di tingkat Universitas Lambung Mangkurat memiliki kebijakan resmi melalui SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023 tentang pembentukan Unit Penunjang Akademik Lingkungan Lahan Basah atau UPA LLB-ULM. Unit ini bertanggung jawab melaksanakan konservasi, edukasi, dan penelitian terkait lahan basah. Program unggulan lahan basah ULM yang tercantum dalam kebijakan rektorat dan LPPM menjadikan ULM sebagai pusat riset lahan basah di Kalimantan. Sebagai penutup, lahan basah adalah aset lingkungan yang harus dijaga bersama melalui observasi, pemahaman fungsi dan manfaat, serta dukungan regulasi yang kuat. Kita sebagai bagian dari mahasiswa ULM memiliki peran penting untuk melestarikan agar tetap bermanfaat bagi generasi berikutnya.